إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di antara nikmat yang Allah Jalla Jalaluhu anugerahkan kepada kita selaku hambanya adalah nikmat lisan untuk berbicara. Dan inilah yang membedakan kita antara manusia, membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Dan tidaklah kami menjadikan bagi mereka dua mata, atau bukankah kami jadikan bagi mereka dua mata dan kami jadikan bagi mereka lisan dan dua bibir. Salah satu nikmat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah nikmat lisan untuk berbicara. Maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini, kita gunakan nikmat ini untuk menambah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan seseorang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu merupakan ibadah yang paling ringan. Kapanpun bisa kita lakukan, dimanapun bisa kita amalkan, tanpa menentukan tempat-tempat tertentu, tanpa adanya syarat-syarat tertentu, seseorang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ibadah yang bisa kita lakukan dengan lisan kita. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya ibadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Ketika seseorang senantiasa membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah, maka itu akan bisa mewakili ibadah-ibadah sunnah yang begitu banyak yang belum bisa dikerjakan oleh seorang muslim. Jadi sebagaimana ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, kemudian mengeluhkan di hadapan Nabi bahwa amalan sunnah itu begitu banyak. Dan sahabat ini meminta arahan dari Nabi SAW agar ditunjukkan satu amalan yang bisa mewakili amalan-amalan sunnah yang belum bisa beliau kerjakan. Kemudian Nabi SAW mengatakan la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan seseorang bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah dakwah ini atau pahala berdakwah ini adalah pahala yang paling memudahkan jalan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah pilihkan bagi para nabi dan para rasulnya amalan yang paling istimewa, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu bahwa
ibadah berdakwah merupakan ibadah yang paling akan memudahkan jalan hambanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita pahami di sini bahwa setiap orang itu bisa untuk berdakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah dakwah tidak hanya khusus bisa diamalkan oleh para nabi, para rasul, atau mungkin seorang pendakwah, seorang ustaz. Tidak seperti itu. Setiap orang bisa berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan keilmuan, batasan keilmuan yang dia miliki. Minimal mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan dakwah. Jadi dengan lisan kita bisa mengamalkan ibadah yang paling besar ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling memudahkan jalan seseorang untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan lisan seseorang akan bisa memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya pula, ketika lisan tersebut tidak dijaga, kemudian tidak diarahkan, maka lisan tersebut bisa mendatangkan mara bahaya yang begitu besar, kemudaratan yang begitu besar. Bahkan tidak sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam kecuali karena sebab kesalahan lisan yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Sesungguhnya ketika seorang hamba berbicara dengan kata-kata yang mendatangkan murka Allah, la yulqi biha balan, kemudian dia tidak memikirkan apa yang dia ucapkan, dia asal mengucapkan perkataannya atau asal bunyi, yahwi biha ila jahannam, bisa saja perkataan tersebut yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala melemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu banyak menyampaikan kepada kita dosa-dosa besar yang disebabkan oleh lisan manusia. Di antaranya adalah dosa berdusta. Rasul mengatakan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila jahannam. Dosa berdusta, berbohong, ini akan bisa menjerumuskan seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan tersebut akan bisa mengantarkan seseorang kepada neraka jahanam. Jadi ketika satu dosa diancam dengan neraka, maka dosa tersebut termasuk dalam kategori dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kebohongan tersebut, apapun bentuk kedustaan tersebut, itu merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dosa besar yang disebabkan oleh lisan manusia adalah ghibah. Kemudian namimah. Apa itu ghibah? Ketika seseorang membicarakan keburukan orang lain, meskipun keburukan tersebut memang fakta ada pada orang tersebut, ini ghibah. Dan ketika keburukan tersebut tidak terbukti secara fakta bahwa keburukan tersebut dimiliki oleh orang yang kita bicarakan, maka ini adalah fitnah. Jadi pilihannya ada dua. Ketika kita bicarakan keburukan orang lain, jikalau seandainya itu benar, maka itu ghibah. Jikalau seandainya itu salah, tidak terbukti, maka itu adalah fitnah. Tidak ada pilihan yang ketiga. Ini juga merupakan dosa besar. Kemudian namimah, ya, dengan lisan seseorang mengadu domba antara satu orang dengan orang lain. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara dosa besar yang disebabkan oleh lisan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengarahkan lisan kita, dan kita terus berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu agar Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita untuk menyampaikan atau untuk berkata-kata sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Ibadallah,
usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum turhamun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya di sana ada ibadah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Ibadah yang tidak kalah pentingnya dengan ibadah berkata-kata baik. Ibadah tersebut adalah ibadah diam dari perkataan-perkataan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu ibadah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Diam dari mengucapkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Diam dari sesuatu yang kita tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Itu merupakan ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana mengucapkan kata-kata yang baik itu ibadah, maka diam dari kata-kata yang belum kita bisa pastikan kebaikannya juga merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man samata naja." Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Jadi pilihan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin yang sejati, itu cuma dua, tidak ada tiganya. Jikalau seandainya kita bisa memastikan apa yang kita ucapkan itu benar, maka kita ucapkan itu. Namun jikalau seandainya kita belum bisa memastikan kebenarannya, atau yang kedua, itu sudah bisa kita pastikan bahwa itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik kita diam. Jadi yang pertama, kalau seandainya kita sudah memastikan apa yang kita ucapkan itu benar, tidak akan mendatangkan murka Allah, maka kita ucapkan. Dan kita harus diam di saat kita belum bisa memastikan. Kita masih bingung apakah yang akan kita ucapkan ini benar atau tidak, atau sudah kita bisa pastikan itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus diam. Karena kalau tidak, ini akan menjadi taruhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada hari akhir. Rasul mengatakan dalam hadis ini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, kemudian benar-benar beriman kepada hari akhir, maka dia harus mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Ma'asyur muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang meyakini atau menyadari bahwa hari kiamat itu ada, bahwa hari pertanggungjawaban itu ada, hari penghisaban itu ada, maka seharusnya dia berhati-hati dalam mengucapkan kata-katanya. Karena dia tahu bahwasanya segala sesuatu yang keluar dari lisannya, segala sesuatu yang keluar dari mulutnya akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun kata, bahkan satu huruf yang akan terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada satupun ucapan, tidak ada satupun kata yang keluar dari lisan manusia, dari mulut manusia, kecuali itu akan tercatat di catatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada satupun kata atau bahkan huruf yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang pepatah Arab pernah mengatakan, "Al-kalamu min dhahabi wal sumtu min ad-dhahab." Sesungguhnya perkataan yang baik itu sama seperti perak, sedangkan diam itu adalah emas. Jadi seakan-akan mereka mengatakan bahwasanya diam
dari sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia, karena itu lebih berat dibandingkan kita mengucapkan kata-kata yang baik. Dan di zaman sekarang ini, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara orang-orang yang ingin mengomentari segala sesuatu yang sampai kepadanya, atau membagikan, men-share, memposting segala sesuatu yang sampai kepadanya tanpa meng-cross check, tanpa memvalidasi apakah apa yang dia komentari, apa yang dia share, apa yang dia posting itu sudah benar aturannya, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau sudah benar kebenarannya atau tidak. Asal komentar kemudian asal share. Padahal para ulama rahimahumullah jami'an menyebutkan hukum berbicara itu sama dengan hukum memposting sesuatu, hukum men-share sesuatu, hukum berkomentar sesuatu di media sosial. Itu tidak ada bedanya. Jadi antara berbicara dengan menulis sesuatu, dengan mengetik sesuatu di media sosial, itu sama hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim berusaha berhati-hati dalam ucapannya agar tidak mendatangkan murka Allah, agar setiap perkataan yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya ketika dia berselancar di media sosial, dia harus mempertimbangkan, dia harus berhati-hati dalam menulis statusnya, kemudian dalam mengomentari status dirinya ataupun orang lain, atau men-share sesuatu, membagikan sesuatu, memposting sesuatu. Seorang muslim itu harus berhati-hati, karena jika tidak akan bisa mengantarkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah.